Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad dengar ucapan mereka bertiga, dengar Nabi Muhammad mengatakan, antum alladzina qultum kada wa kada, kalian yang mengatakan seperti ini, aku akan sholat malam, tiap malam tidak akan tidur, aku akan berpuasa dalam 1 tahun penuh, aku tidak akan menikah. Maka amma wallahi, maka ketahuilah demi Allah, sesungguhnya anakku ini la akhsyakum wa atqakum lah. Inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahuilah bahwasanya aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala di antara kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Demi Allah ketahuilah aku yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi kata Nabi Muhammad, walakin asumu wa uftir, aku tetap berpuasa dan berbuka, kata Nabi Muhammad. Maksudnya sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, atau Senin Kemis, kata Nabi. Wa usolli wa arqud, aku juga sholat, aku juga tidur, juga istirahat, kata Nabi Muhammad SAW. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi perempuan, kata Nabi Muhammad SAW. Ini siapa? Aku dengan kalian dengan aku ini orang yang paling bertakwa dan paling takut, kata Nabi. Tapi aku tetap masih istirahat, aku masih berbuka, dan aku masih menikah, kata Nabi. Faman rohiba an sunati falaisa minni, barang siapa yang tidak melakukan sunnahku atau tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi barang siapa yang nggak mau istirahat, kemudian puasa terus, bahasanya tidak mau berbuka dan tidak mau menikah, berarti bukan golonganku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi menikah ini adalah sunnah Rasul, sunnahnya para nabi, sunnahnya para rasul. Makanya oleh karena itu jangan sampai untuk tidak menikah. Kemudian hikmah dari menikah atau keutamaan atau faedahnya, orang yang menikah itu Pak akan dimuliakan oleh Allah dan akan diberi berbagai macam keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menikah itu otomatis lebih unggul daripada orang yang tidak menikah. Beda. Lebih tinggi, lebih unggul. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan suci dan disucikan, maka hendaknya dia menikah. Maka orang yang pernah menikah atau menikah nanti di hari kiamat itu bertemu dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan, kata Nabi Muhammad SAW. Orang istimewa ini, orang yang suci dan disucikan, orang yang layak untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Kalau orang nggak suci Pak atau tidak bisa disucikan, nggak bisa bertemu dengan Allah Ta'ala. Orang-orang yang suci saja yang disucikan yang bisa bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi orang hikmah menikah yang ketiga, yaitu orang itu akan diberi kemuliaan dan keistimewaan. Yang keistimewaan diantaranya adalah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang tersebut maka dianggap sebagai orang yang paling baik, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, syirarukum uzzabukum wa aradhilu mautakum uzzabukum. Kata Nabi Muhammad SAW, seburuk-buruknya kalian atau sejelek-jeleknya kalian adalah orang-orang yang jomblo, nggak mau menikah, kata Nabi Muhammad. Hati-hati yang jomblo-jomblo ini, yang nggak mau menikah ini orang jelek, bukan orang bagus, kata Nabi. Bukan orang bagus. Ya. Kemudian kata Nabi Muhammad selanjutnya, dan sehina-hinanya orang yang mati di antara kalian adalah orang yang mati atau meninggal dalam keadaan jomblo, tidak menikah. Sudah hidupnya jelek, matinya jelek lagi. Ya. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai jomblo, nggak mau menikah, nggak boleh. Orang yang menikah itu bagus, matinya juga bagus, juga mulia. Ya, menikah bagus, meninggalnya pun mulia, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu nggak boleh kita jomblo ini, nggak boleh Pak. Ya nggak boleh, harus menikah, harus kawin. Karena manfaatnya luar biasa. Bahkan kata Nabi Muhammad, at-tazwij barokah, menikah itu
bisa menimbulkan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menikah itu Pak lebih barokah daripada orang yang tidak menikah. Hati-hati. Orang yang menikah itu hidupnya lebih barokah daripada orang yang tidak menikah. Makanya kalau orang jomblo cuma mikiri kerjaan, mikiri pelajarannya, kuliahnya, nggak mau menikah, itu orang jelek, orang yang nggak barokah kata Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah waktunya kawin, sudah waktunya menikah, mikiri jabatan, mikiri hartanya belum cukup segala macam. Waliyadzubillah min dzalik, nggak ada barokahnya. Ya. Makanya menikah itu barokah, menimbulkan barokah. Kalau orang nggak menikah nggak ada barokahnya kata Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu banyak keutamaan kemuliaan orang yang menikah. Ya, dianggap orang yang paling baik oleh Nabi, meninggalnya pun baik. Kemudian dapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan layak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau orang itu menikah atau kawin. Dan yang keempat, manfaat dari menikah ya, adalah mendatangkan rezeki. Kata Allah Ta'ala, iyakun fuqara yughnihumullah min fadlih. Jika kalian miskin, maka kata Allah, Allah yang akan mengayakan dengan pernikahan dan kawin. Dengan karunia-Nya Allah Ta'ala. Gak usah bingung Pak. Yang penting orang nikah itu tanggung jawab. Bukan harus nunggu kaya, harus nunggu mapan. Bukan. Yang penting tanggung jawab. Kalau tanggung jawab bismillah, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan sunnah Nabi Muhammad, dijamin rezekinya lancar. Gak usah khawatir, Allah sudah jamin. Ini Al-Quran yang mengatakan Pak. Gak usah takut kata Allah Ta'ala, in yakul fuqara yunikumullah. Jika kalian miskin, maka Allah akan mengayakan kalian dengan menikah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada ceritanya, wah saya belum ada pekerjaan, nanti kalau saya nikah mau kerja apa? Gak usah khawatir. Kadang-kadang orang gak ada pekerjaan Pak, setelah nikah rezekinya lancar, ada dapat kerjaan. Saya dulu maaf sebelum menikah gak ada kerjaan, tapi setelah menikah ada dapat kerjaan, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya anak gak usah bingung, ada rezekinya. Punya anak 2 tambah banyak rezekinya. Punya anak 3 tambah banyak. Punya anak 4 tambah banyak. Jangan khawatir, gak usah takut. Allah yang sudah jamin kalau orang berkeluarga itu. Kalau Anda gak usah takut, yang penting kawin karena Allah Ta'ala, karena Nabi Muhammad, dijamin rezekinya lancar. Gak usah bingung, kita cuma punya anak 1 ya, 2 ya, gak usah khawatir. Makanya kata orang dulu, banyak anak banyak rezeki. Loh, itu bukan kata-kata bohong, itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau banyak istri Pak. Kalau berani